guys, kembali lagi di channel Julius Andri Pratama. Di video kali ini, kami akan membahas alur cerita film yang diambil dari kisah nyata dari seorang sopir taksi yang terjebak di tengah kerusuhan besar di Gwangju, Korea Selatan tahun 1980. Bagaimanakah kisahnya? Inilah alur cerita selengkapnya. Kim Man-sop adalah seorang sopir taksi di kota Seoul. Hari itu berjalan seperti hari biasanya. Sampai pada suatu jalan, terjadi kemacetan karena ada mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi. Bahkan polisi juga sampai menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi itu. Man-sop memindahkan mobilnya keluar dari kemacetan itu. Tak lama setelah itu, taksinya mendadak terhenti karena ada mahasiswa yang tiba-tiba muncul di depannya dan dikejar polisi. Di saat yang sama, ada sepasang suami istri yang buru-buru ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan dan akhirnya menaiki taksinya. Dia pun mengantar mereka, meski dia harus mencari jalan yang tidak ditutup karena demo. Walau akhirnya sesampainya di rumah sakit, dia hanya diberi kartu nama sebagai jaminan ongkos taksi hari itu karena penumpang itu lupa membawa dompet. Sepulang bekerja hari itu, Man-sop melihat anaknya punya luka di dahi seperti habis berkelahi. Dia pun sedikit marah dan mendatangi rumah anak yang memukul anaknya. Tapi di situ malah ia dimarahi balik oleh ibu si anak itu agar Man-sop mendidik anaknya dengan baik, dan di saat itu pula ibu itu menagih uang sewa rumahnya yang telah menunggak selama 4 bulan. Sepeninggal istrinya, ia menjadi ayah tunggal dan membesarkan seorang putri. Itu bukanlah hal yang mudah untuknya. Di tempat lain, yaitu di Jepang, ada sekumpulan reporter yang membicarakan tentang situasi darurat yang terjadi di Korea Selatan. Setelah pembicaraan itu, reporter dari Jerman, Hans Peter, ingin meliput apa yang sedang terjadi dan pergilah ia ke Korea Selatan. Pada saat pemeriksaan di bandara, Peter mengaku bahwa dia adalah seorang pendeta. Tentu saja agar ia lolos dari pemeriksaan itu. Setelah lolos dari pemeriksaan itu, dia pergi ke sebuah kafe untuk menemui kenalannya. Di situ Peter diberitahu tentang kondisi kota Gwangju yang sekarang berstatus darurat militer dan tidak ada satupun berita yang meliput tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Lebih tepatnya, wartawan dilarang keras untuk meliput kondisi Gwangju. Temannya itu pun memperingatkan Peter agar berhati-hati bila ingin ke sana, karena situasi di Gwangju sangat berbahaya. Hari itu, Man-sop ingin meminjam uang temannya untuk melunasi hutangnya. Namun temannya pun tidak memiliki uang. Pada saat makan bersama di sebuah kedai, di situ Man-sop mendengar obrolan sopir taksi lain yang dibayar mahal oleh orang asing untuk mengantarkannya ke Gwangju. Mendengar hal itu, sesaat kemudian Man-sop seketika pergi meninggalkan temannya. Man-sop cepat-cepat pergi untuk mendahului temannya menjemput orang asing itu agar dialah yang mendapat bayaran mahal. Dan ya, orang asing itu adalah Peter. Dari situlah, perjalanan luar biasa Man-sop dan Peter dimulai. Di perjalanan, Man-sop mencoba untuk berkomunikasi dengan Peter dengan bahasa Inggrisnya yang seadanya. Kemudian sampailah mereka di jalanan menuju kota Gwangju yang sepi dan aksesnya ditutup. Peter pun mengeluarkan kameranya dan mulai meliput. Awalnya mereka melewati gerbang tanpa penjaga, sampai kemudian mereka sampai di gerbang yang dijaga ketat oleh tentara. Peter berpesan pada Man-sop untuk merahasiakan identitasnya sebagai reporter. Tentara-tentara itu pun menyuruh agar Man-sop memutar balik kembali ke Seoul, dan Man-sop pun melakukannya. Peter lalu mengatakan bahwa ia takkan mau membayar jika Man-sop tidak mengantarkannya sampai Gwangju. Perbedaan bahasa antara Man-sop dan Peter kali ini nampaknya menjadi sebuah masalah. Setelah perdebatan kecil, dan karena Man-sop tidak ingin rugi, dia pun mencari jalan lain untuk ke Gwangju. Setelah bertanya pada warga lokal, mobil taksi itu pun melewati jalanan hutan.
Namun sayangnya akses itu pun juga dijaga oleh tentara. Tak kehabisan ide, Mansop mengajak tentara itu bicara dan sedikit bersandiwara dengan Peter. Dan akhirnya, mereka berhasil masuk ke Gwangju lewat jalur ini. Sesampainya di Gwangju, Peter kembali mengeluarkan kameranya. Kota itu tampak seperti kota mati dengan banyak puing-puing sisa kerusuhan yang berserakan. Yang terjadi sebenarnya saat itu adalah mahasiswa menuntut pemerintahan yang demokratis dan mencabut situasi darurat militer. Namun para penguasa yang memiliki kepentingan di sana makin semena-mena dan menculik para mahasiswa yang menjadi demonstran, serta menuduh bahwa mereka adalah komunis. Hingga pecahlah kerusuhan di hari itu. Di situ mereka berpapasan dengan truk yang mengangkut para mahasiswa. Peter pun mulai meliput mereka dan mewawancarai seorang mahasiswa bernama Gu Jesik, karena hanya dialah yang bisa berbahasa Inggris. Peter ikut naik ke truk menuju rumah sakit bersama mahasiswa, sedangkan Mansop mengikuti mereka di belakang. Namun tiba-tiba dia memutar arah dan berniat kembali ke Seoul, kabur meninggalkan Peter, karena tak ingin terlibat dengan kerusuhan. Tiba-tiba di jalan, ada seorang nenek yang meminta tolong untuk mengantarkannya ke rumah sakit untuk mencari anaknya. Mansop yang tak tega pun akhirnya mengantarkannya. Ketika sampai di rumah sakit itulah, akhirnya Mansop menyadari betapa seriusnya kerusuhan yang terjadi di Gwangju. Banyak korban luka karena dipukul, ditusuk, bahkan ditembak yang membanjiri rumah sakit itu. Di rumah sakit itu, Mansop bertemu kembali dengan Peter, dan dia dituduh yang tidak-tidak karena ketahuan kabur padahal sudah dibayar. Mansop juga dimarahi oleh sopir taksi di sana karena tindakannya itu cukup mempermalukan sesama sopir taksi. Agar masalah tidak berlarut-larut, Mansop pun mengembalikan uang Peter, lalu akhirnya mengantar Peter ke tujuan berikutnya. Kali ini Jesik ikut bersama mereka sebagai penerjemah Peter. Saat mengisi bensin, Mansop terkejut karena di sana bensin dibagikan gratis. Di situ Jesik mengatakan bahwa saat kerusuhan ini, mobil taksi di kota ini punya fungsi lain, yaitu mengangkut para korban kerusuhan untuk dibawa ke rumah sakit. Mansop cukup tercengang mendengarnya sambil melihat jalanan yang dipenuhi coretan-coretan para demonstran yang menginginkan situasi darurat ini diakhiri. Kemudian tibalah mereka di sebuah jalan yang telah dipenuhi oleh para demonstran. Orang-orang menyambut Peter yang meliput peristiwa itu. Kemudian mobil taksi itu diparkir, mereka bertiga naik ke atap gedung untuk merekam video dari sana. Terlihat tentara mulai menyerang ribuan demonstran dengan tembaknya, dan banyak demonstran yang dipukuli hingga tewas. Sisanya berhamburan lari. Situasi berubah menjadi sangat menyeramkan. Peter dan Jesik memutuskan untuk turun meliput dari bawah. Mansop pun tak punya pilihan lain selain mengikuti mereka dan berusaha memperingatkan bahwa ini sangat berbahaya. Tentara masih terus menyerang. Kali ini mereka menembakkan gas air mata dan terus mengejar para demonstran. Di tengah kerusuhan itu, Peter ketahuan meliput dan mereka pun berusaha melarikan diri sebelum dikejar, lalu menaiki taksinya dan berhasil pergi dari lokasi itu sebelum tertangkap. Mansop pun masih bertanya-tanya, kenapa tentara bisa sekejam itu pada rakyatnya sendiri. Malam pun tiba. Sesuai rencana, mereka harus kembali ke Seoul. Namun sayangnya, mobil taksi itu mogok. Untungnya ada taksi lainnya yang melintas di situ, dan mobil mereka pun ditarik. Mobil itu akhirnya diperbaiki oleh para sopir taksi lainnya karena bengkel di sana tutup. Karena semakin malam, Mansop pun gelisah karena dia meninggalkan putrinya sendirian dan tak bisa memberinya kabar karena akses telepon di Gwangju semuanya telah diputus. Peter yang melihat itu lalu memberi Mansop uang karena ia pikir Mansop gelisah karena itu. Dan hal itu membuat Mansop emosi dan mereka pun berkelahi. Mansop tidak menyangka bahwa dia akan mengantar Peter ke kota yang situasinya sangat berbahaya.
Setelah mereka dilerai, Jessica memberitahu Peter bahwa Mansop gelisah karena anaknya tinggal di rumah sendirian. Di tempat lain, tentara sudah mengetahui identitas asli Peter sebagai reporter. Malam itu, mereka makan malam di rumah salah satu sopir taksi. Di situasi yang sulit itu, mereka makan malam sambil menghibur satu sama lain. Terjadi kericuhan di tempat percetakan surat kabar. Padahal liputan tentang peristiwa itu sudah siap disebar, namun petinggi surat kabar itu menentang para reporter di situ karena takut dirinya dan perusahaannya mendapat masalah dan akan ditutup. Sementara itu, di siaran TV, peristiwa itu menjadi berita juga. Namun isi berita itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara ledakan di luar rumah. Saat mereka keluar, diketahui bahwa yang meledak itu adalah stasiun televisi. Saat itu juga mereka bergegas ke stasiun TV itu. Tak lama kemudian, puluhan mobil tentara datang ke sana, dan di situ ada tentara yang melihat Peter sedang meliput. Jessica yang menyadari itu, kemudian menyuruh Peter dan Mansop berlari, karena orang-orang yang memakai baju biasa itu ternyata adalah tentara yang mau menangkap mereka. Mereka berlari sampai di sebuah bangunan kosong, dan saat menaiki tangga, kaset rekaman Peter terjatuh ke bawah. Jessica menyuruh Peter dan Mansop untuk bersembunyi, biar dia saja yang mengambil kaset di bawah. Namun sialnya, Jessica tertangkap oleh tentara. Lalu tentara itu menjadikan Jessica sebagai sandera agar Peter mau menyerahkan kamera dan rekamannya. Di tengah negosiasi itu, Jessica menyuruh Peter untuk lari dan mempertahankan rekamannya. Lalu Peter dan Mansop pun lari dari tempat itu meninggalkan Jessica. Para tentara pun mengejar mereka. Saat kejar-kejaran itu, mereka berdua terpencar. Mansop berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Namun di situ ia melihat betapa kejamnya tentara-tentara itu yang memperlakukan rakyat Gwangju bukan seperti manusia. Setelah sejenak berhenti, ia kembali berlari karena di belakangnya sudah ada tentara yang siap menangkapnya. Namun sayangnya dia berlari ke arah jalan buntu, sehingga dia pun tertangkap, dipukuli dan dituduh komunis oleh tentara itu. Mansop diinjak-injak oleh tentara itu hingga hampir mati. Untungnya tiba-tiba Peter melintas di situ dan memukul tentara itu, dan nyawa Mansop terselamatkan. Kemudian mereka berdua lari dari tempat itu. Mereka berdua kembali menuju rumah sopir taksi yang tadi tanpa Jessica dan menginap di situ. Malam itu Mansop bercerita tentang istrinya yang meninggal dunia tanpa sempat melakukan banyak pengobatan karena dia tak punya banyak uang, dan dia sangat terpukul atas kejadian itu. Sampai ia sadar, bukan hanya dia yang terpukul, tapi anaknya pun. Dan saat itu dia bertekad untuk berjuang melanjutkan hidup demi anaknya. Paginya, Mansop pergi seorang diri mengambil taksinya. Di garasi taksi itu, dia diberitahu oleh sopir taksi di situ bahwa para tentara sedang mencari taksi Seoul, sehingga dia memberinya plat Gwangju untuk penyamaran. Sopir itu juga memberitahu Mansop rute rahasia kembali ke Seoul dan memberinya uang yang dititipkan Peter untuknya. Mansop pun kembali ke Seoul, melewati jalanan yang tampak seperti kota mati itu, lalu melewati pedesaan. Kali ini Mansop berhasil kembali ke Seoul dengan selamat, dan sesampainya di bengkel, ia langsung menelpon tetangganya untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Sambil menunggu mobilnya, Mansop pergi ke pasar untuk membeli makan dan mampir membeli sepatu untuk anaknya. Di kedai makan, dia mendengar percakapan orang-orang di situ dan membaca koran yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di Gwangju. Dalam perjalanan, dia dilema. Apakah dia pura-pura tidak tahu saja dan pulang menemui anaknya, atau harus kembali ke Gwangju untuk melakukan sesuatu di sana? Tiba-tiba Mansop memutar arah
menelpon anaknya agar tak khawatir, dan ya, dia kembali ke Gwangju menjemput penumpangnya. Sesampainya kembali di Gwangju, Mansop pergi ke rumah sakit. Di sana dia melihat Peter dan teman sopirnya duduk tergeletak di lantai di samping jenazah Jessica yang baru saja ditemukan mati mengenaskan di jalanan. Jessica tewas bersama ratusan korban lainnya tergeletak di rumah sakit itu. Mansop kemudian menguatkan Peter yang terlihat syok agar dia bangkit lagi untuk meliput semua ini untuk menepati janjinya kepada Jessica. Rumah sakit itu dipenuhi dengan tangisan dari orang-orang yang kehilangan keluarganya. Sementara masih banyak korban-korban luka yang terus berdatangan. Lalu mereka bersama sopir taksi lainnya pergi menuju jalanan utama, di mana banyak korban luka-luka bergelimpangan di jalan, dan ada banyak korban tewas akibat luka tembak yang terus berjatuhan. Tak tahan melihat semua itu di depan mata, sopir-sopir taksi itu kemudian berinisiatif untuk masuk ke area baku tembak itu dengan taksinya. Taksi-taksi itu pun kemudian diparkir di area itu sebagai perlindungan agar orang-orang yang terluka bisa terselamatkan. Melihat pertahanan itu aman, ratusan orang kemudian bergotong royong menolong korban yang tergeletak di jalanan. Ironisnya, tentara tidak berhenti menembak. Mereka malah maju ke depan dan terus menembaki orang-orang tak bersalah dengan brutal. Melihat itu tepat di depannya, Mansop dan Peter menangis frustasi. Orang-orang di situ pun menyuruh Peter dan Mansop pergi, karena harapan mereka satu-satunya adalah memberitahu dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi di Gwangju. Dengan berat hati, namun hanya itu caranya, mereka kembali ke Seoul. Mereka melewati rute rahasia, namun semua akses dijaga ketat karena mereka sedang mencari buronan. Mobil mereka diperiksa oleh tentara, dan seorang tentara yang memeriksa mobil itu mengetahui bahwa mereka adalah buronan yang dicari. Namun tentara itu berpura-pura tidak tahu dan menyuruh tentara lainnya membuka jalan agar mereka lewat. Hampir saja lolos, namun ternyata mereka harus berkejar-kejaran dengan mobil tentara lainnya dan menghindari tembakan dari tentara. Tanpa diduga, tiba-tiba muncul banyak taksi di jalan itu untuk mengawal Peter dan Mansop agar selamat sampai Seoul. Meski itu harus mempertaruhkan nyawa mereka, karena tentara-tentara itu tidak ragu untuk menembak dan menabrak siapapun yang menghalangi jalan mereka. Tak sia-sia, meski harus ada sopir taksi yang gugur, namun usaha mereka berhasil mengantarkan Peter dan Mansop dengan selamat. Di bandara, sebelum pergi Peter meminta nomor telepon Mansop agar kelak bisa menghubunginya. Namun Mansop memberi nomor dan nama palsu di kertas itu. Hari itu, dua teman seperjuangan itu berpisah, dan Mansop bisa pulang bertemu anaknya lagi. Setelah itu, berita yang diliput Peter tersebar di seluruh dunia. Dan akhirnya semua tahu apa yang sebenarnya terjadi di Gwangju pada 1980. Beberapa kali Peter kembali ke Korea untuk mencari Mansop, namun gagal karena ia menulis nama palsu. Sampai 23 tahun kemudian, saat Peter mendapat penghargaan di Korea Selatan, dalam pidatonya, dia mengatakan terima kasih untuk sopir taksi yang berjasa dalam hidupnya kala itu, dan dia sangat merindukannya. Film ditutup dengan rekaman asli dari reporter Jerman itu, yang mengatakan akan sangat senang jika ia bisa bertemu sopir taksi itu lagi. Meski akhirnya dia tutup usia di tahun 2016 tanpa sempat bertemu lagi dengan sopir taksi itu. Oke guys, mengharukan banget ya aksi heroik mereka. Buat yang pengen tahu judulnya, ada di kolom komentar ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you on our next video.